Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai ayat 11. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini saudara. Adapun topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang perlindungan Tuhan. Saudara, setiap kita pasti butuh perlindungan daripada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa perlindungan daripada Tuhan. Berkali-kali saya menegaskan bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang fana, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kita, kalau kita jujur, kita mengamati, maka kita akan sama-sama mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan kita butuh Tuhan untuk melindungi kita. Kita butuh Tuhan yang menjadi perlindungan atas kita. Saudara, ada satu kuasa yang ingin menghancurkan umat manusia. Ada satu kuasa yang ingin menghancurkan termasuk kehidupan kita, yaitu kuasa iblis. Iblis ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Dia tidak ingin hanya dia sendiri yang hancur saudara dan masuk neraka, tetapi dia ingin sebanyak-banyaknya mungkin orang, manusia, ikut dengan dia masuk neraka. Itu sebabnya tidak heran kalau manusia makin banyak yang jatuh, makin banyak yang hancur dalam kehidupannya. Dan kalau kita hadapi, kalau kita jalani, kalau kita mau kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita butuh perlindungan Tuhan karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita, maka firman Tuhan berkata, kuasa yang ada padamu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saudara, kita akan hancur oleh iblis. Tapi kalau kita hadapi dengan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka iblislah yang akan lari dan hancur. Oleh karena kita memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali bertanya kepada umat-umat Tuhan yang saya gembalakan, seharusnya mana yang takut? Saudara takut melihat iblis atau iblis yang takut melihat saudara? Seringkali macam-macam jawaban yang saya dengar saudara. Dan dua-dua bisa terjadi. Kalau seorang anak Tuhan, seorang yang berkata dia orang Kristen, dia tidak memiliki kuasa daripada Tuhan,
dia tidak memiliki otoritas Tuhan dalam kehidupannya, maka dialah yang akan kalah oleh karena setan. Dia yang akan takut terhadap kuasa setan. Tapi kalau perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada dia, maka setanlah yang seharusnya takut melihat dia. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, apakah setan yang takut lihat saudara atau saudara yang takut lihat setan? Kalau saudara memiliki kuasa Allah dalam diri saudara, seharusnya setan itu jauh. Iblis itu lari daripada saudara. Itu sebabnya kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan bahwa demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi orang yang ada dalam kesesakan. Saudara, pada waktu itu Daud, di mana konteks kehidupan yang dia alami adalah dia seringkali menghadapi musuh-musuh, saudara. Ada bangsa-bangsa yang selalu harus dia hadapi dalam peperangan. Dan dalam situasi yang demikian, dia membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Karena seringkali bangsa-bangsa yang dia hadapi itu adalah bangsa yang jauh lebih besar. Pasukan yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, saudara. Dan kemudian dalam situasi yang demikian dia berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang ada dalam kesesakan. Oleh karena masalah itu jauh lebih besar daripada kemampuan. Itu sebabnya akhirnya berada dalam situasi kesesakan. Karena musuh itu jauh lebih besar daripada kekuatannya, itu membuat Daud berkata bahwa dia ada dalam kesesakan dan ada dalam keadaan terinjak oleh karena besarnya musuh yang dia hadapi. Namun demikian dia berkata, saudara, bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Sekalipun musuh yang dihadapi begitu besar, sekalipun bangsa-bangsa yang harus dihadapi begitu banyak, saudara, tapi dalam semuanya itu, sekalipun kekuatan musuh jauh lebih besar daripada dia, yang seharusnya dia terinjak, yang seharusnya dia ada dalam kesesakan oleh karena besarnya musuh, namun demikian dia menegaskan bahwa Tuhan melindungi. Jadi yang mau ditegaskan oleh Daud, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dalam situasi yang dia alami, Tuhanlah perlindungannya. Dalam konteks kita hari ini, di mana di zaman ini firman Allah menegaskan, saudara, bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Maksudnya adalah kuasa-kuasa kegelapan. Dan seperti yang tadi saya tegaskan, saudara, kita butuh kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, otoritas Tuhan untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan musuh kita hari ini. Dan percayalah, saudara, bahwa sekalipun kuasa-kuasa kegelapan itu punya kekuatan, tetapi dengar, kalau Tuhan yang melindungi kita, kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa musuh. Saya ingat, saudara, ketika saya pertama kali datang ke tempat pelayanan yang saya rintis, saudara, dan hari ini saya gembalakan, saya punya pengalaman yang agak unik, saudara. Kenapa? Karena begitu saya datang, saya seringkali mengalami gangguan kuasa kegelapan. Ada dalam berbagai bentuk yang dia buat, saudara. Ada berbagai bentuk cara yang dia lakukan untuk mengganggu saya.
Dan dalam situasi yang demikian, dengan umur pada waktu itu 19 tahun, saudara, itu merupakan situasi yang sulit bagi saya. Karena iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya lari dari pelayanan. Iblis selalu berusaha bagaimana supaya saya tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan ketakutan-ketakutan. Kadang-kadang dia meneror saya dengan mengganggu dalam situasi-situasi tertentu, saudara. Tapi dalam situasi yang demikian saya bersyukur karena saya mengerti bahwa kuasa yang ada padaku lebih besar dari segala kuasa kegelapan, maka aku tetap bertahan. Dan pada akhirnya kuasa-kuasa kegelapan tersebut dikalahkan. Satu kali menurut kesaksian ada seorang pemimpin sebuah sekolah teologi, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, "Kamu pelayanan kemana?" Saya berkata, "Ke desa ini." "Oh ya, desa itu dulu, ke desa itu kami pernah kirimkan mahasiswa ke sana 3 orang. Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka bertemu atau diperhadapkan dengan dukun. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pelayanan mereka gagal." Waktu saya dengar itu, saudara, saya tidak heran karena ketika saya merintis, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk membuat saya juga lari dari pelayanan. Tetapi ketika aku sadar bahwa kuasa Tuhan lebih besar, maka aku bertahan dan sampai akhirnya kuasa-kuasa kegelapan dikalahkan. Dan yang luar biasa, saudara, hari ini dukun-dukun sudah bertobat. Ada beberapa dukun yang menjadi jemaat. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Dan dengar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada pada kita supaya kita sanggup mengalahkan kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kita, kuasa iblis, dengan perlindungan, dengan kuasa daripada Tuhan. Di ayat 11, pemazmur ini berkata bahwa setelah di ayat 10 dia berkata bahwa tempat perlindungan adalah Tuhan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Kemudian di ayat 11 dia berkata di kalimat pertama, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Jadi hal yang mau ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, adalah bahwa orang yang akan bertahan dan mengalami perlindungan daripada Tuhan di dalam kehidupannya saat dia mengalami kesesakan, saudara, saat dia mengalami terinjak, mengalami situasi yang sulit. Di ayat 11 dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan, saudara? Kita harus bertahan apapun situasinya. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Kita akan mampu bertahan jika kita mengenal nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib itu. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas, kalau saudara tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara, saudara tidak akan mampu bertahan. Kenapa aku bertahan dalam perintisan, dalam merintis pelayanan Tuhan, sekalipun begitu banyak hal-hal yang harus dihadapi, sekalipun iblis ingin selalu supaya aku lari dari pelayanan. Kenapa aku bertahan? Karena aku mengenal kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan. Kuasa Tuhan yang aku sembah jauh lebih besar daripada segala tipuan iblis. Itu yang membuat aku bertahan. Sekalipun sebelum aku ada orang-orang yang sudah lari, saudara. Sebelum saya merintis di desa yang hari ini aku mengembalakan, sebelumnya ada orang-orang yang sudah mencoba, tetapi gagal dan gagal. Lari dan lari dari pelayanan. Kenapa itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ada pada pengenalan akan Tuhan. Sebesar apapun kuasa iblis, kalau kita mengenal bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar, maka kita tidak akan lari daripadanya. Dialah yang akan lari daripada kita. Kita akan terus bertahan apapun situasinya. Kita akan terus bertahan apapun kondisinya. Dan ketika kita bertahan, maka Allah akan menyatakan perlindungannya, dan Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Orang-orang yang tertindas melalui tipuan-tipuan iblis, orang-orang yang ditekan oleh iblis sehingga berada dalam kesesakan dan memakai situasi yang ada, memakai orang-orang untuk menindas orang-orang percaya. Tetapi jika orang tersebut mengenal nama Tuhan,
mengenal Tuhan yang berkuasa, dan dia tidak goyah, saudara, dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Hari ini pun kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, tetaplah bertahan. Bagaimana supaya saudara mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, sekalipun banyak masalah tantangan yang saudara alami? Kenallah nama Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berotoritas. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan? Kenal Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, saudara akan tetap bertahan apapun yang saudara alami. Dan ketika saudara bertahan, Tuhan akan menyatakan perlindungannya. Lalu yang kedua yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Setelah memiliki pengenalan, dengan memiliki pengenalan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, dia lebih berkuasa daripada segala situasi, daripada segala masalah, bahkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, maka yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan pasti bertindak, bahwa Tuhan pasti menyatakan keadilannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan membebaskan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan pasti akan memberi kesuksesan dan keberhasilan, dan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua yang harus kita miliki kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, saudara, adalah keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang ajaib. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang sanggup. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dia Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, atas situasi yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin hidupmu sedang susah, mungkin ekonomimu sedang hancur, mungkin bisnismu sedang hancur. Masihkah ada iman dalam hati saudara bahwa Allah sanggup memulihkan semuanya itu? Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara harus tetap percaya apapun situasinya. Saudara, saya mengalami hal-hal yang demikian dalam melayani Tuhan. Ada keadaan, ada situasi di mana mengalami ekonomi yang sulit dalam melayani Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kami di organisasi kami pergi merintis, kami tidak punya gaji. Organisasi tidak menggaji kami. Kami punya sistem di mana kami merintis, dan kalau merintis berhasil, berhasillah di sana. Kalau merintis tidak berhasil, maka tidak berhasillah. Jadi saya pergi merintis dengan bermodalkan membawa satu gitar, saudara. Dan ada masa-masa mengalami situasi yang sulit. Tetapi dalam masa situasi yang sulit tersebutlah Allah malah menyatakan perlindungan dan pembelaannya. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai anak muda umur 19 tahun pergi merintis, lalu mengontrak satu rumah, tinggal di sana, bagaimana saya makan dan seterusnya, bagaimana saya masak dan seterusnya. Tetapi aku percaya Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memelihara aku. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan utus ada seorang keluarga yang setiap pagi, tanpa pernah aku meminta, tanpa pernah aku bercerita apapun, bahkan aku belum mengenal mereka dengan baik, pada waktu itu mereka tetap letakkan pagi hari, meletakkan makanan dengan lauknya di jendela rumah yang saya kontrak, saudara. Di pagi hari ibu ini meletakkan makanan untuk pagi dan siang, dan kemudian di malam hari dia letakkan untuk makanan malam. Waktu itu terjadi kali pertama, aku pikir hari ini aku diberkati, bersyukur buat hari ini. Tapi ternyata esoknya terjadi, lusa juga demikian, seterusnya demikian, 1 minggu kemudian masih demikian, 1 bulan demikian, kemudian juga masih demikian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih demikian. Artinya Tuhan pakai keluarga ini, ibu ini, untuk memelihara saya. Dan akhirnya ibu ini menjadi jemaat yang setia. Dia menjadi orang tua angkat saya, dan dia begitu banyak menolong dalam pelayanan. Hidupnya begitu memuliakan nama Tuhan. Dia dipakai dan diberkati oleh Tuhan.
Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bisa bekerja. Saya pun tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang demikian. Tetapi yang satu hal yang ku tahu dan ku kenal adalah bahwa Dia Allah yang ajaib. Dan akhirnya melalui pengenalan itu aku percaya bahwa Dia sanggup, dan ternyata Dia nyatakan pemeliharaan dan perlindungannya. Dalam hidup saudara mungkin ada situasi yang saudara alami saat ini sepertinya tidak ada harapan. Kenalkah saudara Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Percayakah saudara kepada Tuhan Allah yang ajaib yang sanggup menolong saudara? Dan kemudian yang ketiga yang harus ada pada orang yang rindu mengalami perlindungan Tuhan adalah di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar oleh karena perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Yang pertama, orang yang mengenal Dia. Yang kedua, orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, orang yang mencari Dia. Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, mengalami pembelaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka belajarlah mengenal Tuhan, belajarlah percaya kepada Tuhan, dan hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen terhadap firman Tuhan ini, dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil
dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku,
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut,